Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Kita akan merenungkan bagaimana hidup beragama yang baik dan benar itu. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa saja yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita merenungkan dua hal penting ini bertolak dari kutipan Injil tadi. Pertama, pernyataan Yesus yang menohok. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus tidak berkata kepada kita, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tetapi tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Apa maksudnya saudara-saudari tidak lebih baik, tetapi tidak lebih benar? Kita tahu saudari-saudara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu hidup keagamaannya sudah baik. Sudah baik. Tetapi tidak benar. Mengapa? Karena mereka menjalankan hukum Taurat dengan ketat, teliti, dan tanpa cacat. Namun melakukannya karena takut berdosa. Ini poinnya. Mereka melakukannya karena takut berdosa. Sebab Allah dilihat sebagai hakim yang kejam. Yesus mengajarkan bahwa pandangan seperti itu tidak benar. Yesus ingin Allah dipandang sebagai Bapa yang penuh belas kasih, Bapa penuh cinta, Bapa yang maha rahim. Kita melaksanakan perintah Allah karena mengasihi Tuhan, bukan karena takut. Karena itulah dalam Injil Yohanes Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Melakukan perintah Tuhan karena kasih, bukan karena takut. Saudari-saudara, kebanyakan dari kita belum melaksanakan benar ajaran Yesus ini. Kalau kita mau jujur, kita cenderung mengaitkan hukum Tuhan itu dengan dosa. Kita dapat mengerti hukum Tuhan dengan benar bila kita membuka hati kepada Roh Kudus. Roh itu dalam diri kita sudah ada.
Ia ada bila kita mengarahkan hati kepada kehendak Tuhan. Roh Kudus pula lah yang memberikan penerangan hukum cinta kasih itu kepada kita. Semakin kita dibimbing oleh Roh Kudus, semakin kita dibebaskan dari kungkungan cinta diri. Sebab buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Dalam Galatia bab 5 ayat 22. Maka saudari-saudara, mari kita pastikan bahwa hidup keagamaan kita itu lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan menjadi orang-orang Farisi yang baru. Itu poin pertama. Poin kedua, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam kutipan Injil hari ini, Yesus menaikkan standar kerohanian para murid. Mereka dituntut supaya tidak gampang membenarkan diri di hadapan orang lain. Yesus menjelaskan bahwa kemarahan dan kata-kata kotor terhadap sesama kita itu bisa menodai persembahan, menodai ibadah kita di hadapan Tuhan. Maka memperbaiki, membetulkan relasi dengan sesama itu merupakan bagian penting dari setiap kegiatan peribadatan kita. Tak ada gunanya, saudara-saudari, orang rajin ke gereja hari Minggu, rajin baca kitab suci, rajin berbagi ayat-ayat yang bermakna kepada orang lain, kalau ternyata dia juga suka menyimpan dendam, suka menyimpan marah, suka menyakiti orang lain, memfitnah, suka menyampaikan berita-berita bohong, bullying, dan sebagainya. Hidup keagamaan yang benar tidak terlepas dari kesaksian hidup setiap hari. Elia atau Nabi Elia, dalam bacaan pertama, dia menyadari betul kedosaan dan kerendahan dirinya di hadapan Tuhan di Gunung Karmel. Sebab sesungguhnya hanya Tuhan yang mempunyai kuasa atas persembahan dari manusia. Jangan membiarkan kesombongan, egoisme, tinggi hati menjadi batu sandungan atau menjadi penghalang di dalam mempersembahkan kurban dan doa di hadapan Tuhan. Saudara, umat beriman terkasih, ada kalanya kita melakukan ibadah kepada Tuhan hanya demi memenuhi kewajiban atau untuk menjalankan tugas. Kita tidak melakukannya dengan sungguh dan sepenuh hati. Yesus menghendaki bahwa hidup keagamaan kita harus lebih dari sekedar kewajiban atau anggapan yang umum. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Semoga kita senantiasa boleh mewujudkan hidup beragama yang baik dan benar di dalam setiap tindakan kita, termasuk juga di dunia maya. Ketika Anda memposting sesuatu, ketika Anda menulis sesuatu di beranda media sosial Anda, pastikan itu sesuatu yang memberikan manfaat, yang memberikan inspirasi, motivasi, peneguhan, penguatan, penghiburan kepada sesama, inspirasi, dan jangan yang kemudian justru menyakiti. Jangan yang kemudian menjadi fitnah. Jangan yang kemudian berusaha kelihatan lebih baik hanya karena bisa mempermalukan orang lain. Ingat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, pertanyaan besarnya adalah apakah hidup keagamaan kita mewarnai setiap tindakan kita di dunia nyata maupun di dunia maya. Selamat beraktivitas sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami, agar kami boleh menghayati hidup beragama kami, bukan karena takut, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Engkau menghendaki kasih yang dilakukan lebih dari kurban persembahan apapun,
Semoga kami mampu mewujudkan kasih itu kepada sesama sebagai ibadah yang sejati kepadamu. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.